kita mulai dalam penjelasan apa itu persediaan. Nah, persediaan sendiri menurut PSAK 14 merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam usaha normal. Nah, baik aset ini, persediaan ini baik dalam proses produksi ataupun dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan maupun dalam bentuk bahan perlengkapan seperti supplies untuk digunakan dalam proses ataupun pemberian jasa. Nah, sifat persediaan itu termasuk ke dalam kelompok aset lancar yang perputarannya kurang dari 1 tahun. Kesalahan pengukuran nilai persediaan akan berpengaruh sangat signifikan terhadap total aset, harga pokok penjualan, laba bruto, lalu laba tahunan berjalan, serta saldo laba perusahaan. Oleh karena itu, persediaan digolongkan sebagai akun yang sangat wajib untuk diperiksa oleh auditor karena memiliki resiko bawaan yang cukup tinggi. Persediaan sendiri dapat digolongkan menjadi persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan proses, suku cadang, bahan penunjang lain, good in transit, dan barang konsinyasi. Nah, menurut SAK etap tahun 2009, lebih tepatnya nomor 56 sampai 57, biaya persediaan harus dihitung oleh entitas dengan menggunakan metode FIFO, first in first out, yang pertama masuk dan pertama keluar. Nah, ini berlaku untuk segala karakteristik dan untuk segala karakteristik dan penggunaannya harus sama kepada barang-barang lainnya. Tapi rumus biaya yang berbeda bisa juga diterapkan untuk persediaan dengan karakteristik ini untuk karakteristik lainnya. Tapi SAK etap itu menggarisbawahi bahwa LIFO atau last in last out, yang mana barang terakhir yang masuk tapi dia keluar pertama, itu tidak diperbolehkan oleh SAK etap. Nah, lalu ada yang namanya tujuan pemeriksaan persediaan. Untuk memeriksa, yang pertama, untuk memeriksa apakah persediaan internal terkontrol yang cukup baik atau persediaan auditor harus mendapatkan keyakinan bahwa internal kontrol perusahaan berjalan dengan baik terkait perolehannya, penyimpanan dan pengeluaran persediaan dengan melakukan complaint test. Adapun ciri-ciri pengendalian persediaan yang baik dan efektif antara lain, yang pertama, terdapat pembagian dan tanggung jawab antara fungsi pembelian, fungsi penerimaan, penyimpanan gudang, pencatatan akuntansi, dan pembayaran atau keuangan untuk setiap transaksi persediaan. Yang kedua, seluruh proses transaksi persediaan memiliki formulir prenombered yang diotoritas. Yang ketiga, terdapat SOP tender untuk pembelian persediaan dalam jumlah besar. Lalu yang keempat, ada setiap proses transaksi persediaan harus diotoritaskan oleh pihak berwenang baik pembelian, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, serta pembayaran atas persediaan. Yang kelima, perusahaan memiliki anggaran persediaan. Yang keenam, pemesanan barang harus memperhatikan kuantitas pesanan yang ekonomis dan persediaan yang lama habis untuk memaksimalkan pengelolaan persediaan perusahaan. Yang ketujuh, menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaan, serta gudang memiliki harus stok kartu stok kosong barang. Nah, lalu untuk tujuan yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca, auditor harus melakukan pengamatan fisik atas persediaan pada tanggal neraca untuk menguji aserasi keberadaan persediaan dan menghindari adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, untuk memastikan apakah metode penilaian atau valuation persediaan telah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia atau SAK ETIP IFRS. Secara umum, persediaan dinilai berdasarkan biaya pembelian. Dalam hal ini, metode masuk pertama keluar pertama atau biasa dikenal dengan FIFO, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, dan biaya average atau rata-rata dapat dipilih. Rata-rata bergerak atau tertimbang.
Untuk barang dengan harga jual tetap seperti logam mulia atau mudah rusak seperti sayuran dan buah-buahan dapat ditetapkan harga berdasarkan harga jual. Untuk barang usang, rusak atau bergerak lambat, penyesuaian dapat dilakukan dengan metode biaya asli atau metode pasar, mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Dalam kondisi inflasi, penggunaan FIFO akan menghasilkan biaya penjualan yang rendah dan laba kotor yang tinggi. Penggunaan LIFO akan menyebabkan laba kotor lebih rendah. Menggunakan biaya average akan menghasilkan laba kotor lebih rendah dari FIFO, tetapi lebih tinggi daripada menggunakan LIFO. Mengenai undang-undang perpajakan, LIFO tidak diperbolehkan karena berarti lebih sedikit pajak yang harus dibayar daripada menggunakan biaya FIFO dan average. Selanjutnya yang keempat, periksa apakah pencatatan persediaan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia (SAK/ITAP IFRS). Ada dua sistem pencatatan persediaan yang umum digunakan, yaitu perpetual dan sistem fisik atau berulang. Dalam sistem perpetual, sistem pembelian, perkiraan persediaan didebet dan setiap penjualan perkiraan persediaan dikreditkan. Jika menggunakan sistem fisik, estimasi persediaan tidak pernah didebet saat pembelian dan tidak pernah dikreditkan saat penjualan. Oleh karena itu, jika perusahaan ingin mengetahui saldo persediaan pada akhir periode, maka harus melakukan persediaan atau physical inventory. Perhatikan perbedaan antara sistem persediaan perpetual dan fisik. Sistem perpetual umumnya digunakan dalam bisnis yang tidak memiliki variasi persediaan yang luas, tetapi nilai persediaan per unit yang besar, seperti dealer mobil dan toko emas. Sistem fisik sering digunakan dalam bisnis dengan persediaan kecil per unit, misalnya toko bahan bangunan. Selanjutnya yang kelima, untuk memeriksa apakah item tersebut rusak, lambat, dan benar-benar rusak. Redundansi penuh telah dilakukan. Barang-barang tersebut di atas tidak lagi dijual dengan harga normal, tetapi dapat dijual dengan harga jual yang biasanya lebih rendah dari harga beli. Untuk itu harus dibuat alokasi yang tepat, dalam arti tidak terlalu kecil karena akan menghasilkan keuntungan yang terlalu banyak, dan tidak terlalu besar yang akan menghasilkan keuntungan yang terlalu sedikit. Selanjutnya yang keenam, untuk memeriksa apakah ada inventaris yang akan digunakan sebagai jaminan kredit. Salah satu bentuk agunan pinjaman dari bank adalah persediaan. Apabila terdapat persediaan yang dijadikan jaminan, hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini saya akan menerangkan poin selanjutnya, yaitu ada di poin G. Untuk mengetahui kecukupan nilai pertanggungan asuransi persediaan. Persediaan harus diasuransikan sehingga perusahaan dapat membayar kerugian jika terjadi kebakaran dan perusahaan dapat memperoleh kompensasi dari asuransi. Nilai asuransi harus cukup, artinya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Yang harus diwaspadai adalah bahwa jika perusahaan mengasuransikan persediaan dengan perlindungan yang terlalu besar, terutama dalam situasi bisnis yang tidak stabil, perusahaan mungkin tidak akan membayar. Selanjutnya, poin H, untuk mengetahui adanya purchase or sales commitment terkait persediaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika hal tersebut ditemukan, harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, jika pada tanggal 24 November 2022 ditandatangani kontrak penjualan dengan menjual 10.000 unit barang dengan harga jual 100.000 per unitnya. Pengiriman barang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2023 dan pada bulan tersebut harga pasar dari barang X meningkat menjadi 130.000 per unit. Namun karena sudah ada kontrak penjualan yang di awal sudah ditandatangani, maka perusahaan harus menjual sebesar 10.000 unit dengan harga 100.000 per unit. Perusahaan mengalami kerugian sebesar 30.000 per unit dikalikan 10.000 unit, yaitu 300 juta. Lanjut ke poin I, untuk memeriksa apakah penyajian dan pengungkapan persediaan pada laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia seperti PSAK.
Auditor harus mengetahui metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan, apakah perpetual atau periodik. Dan audit harus memastikan pula metode penilaian persediaan yang perusahaan gunakan, misalnya seperti FIFO, average, ataupun LIFO. Audit juga perlu memastikan apakah perusahaan telah menerapkan harga di bawah harga pasar atau yang biasa disebut lower of cost market. Perusahaan harus menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terhadap penurunan nilai persediaan ataupun tidak. Penilaian persediaan harus dibuat oleh perusahaan. Entitas harus mengambil keputusan ketika membandingkan jumlah tercatat dari setiap jenis persediaan atau sekelompok persediaan yang identik. Jumlah tercatat dari setiap jenis persediaan dengan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan juga menjual. Jika persediaan atau kelompok persediaan mengalami penurunan nilai, entitas mengakui rugi dalam laba rugi atas selisih antara jumlah tercatat dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Jadi di sini saya akan meneruskan untuk lanjut ke arah poin ketiga, yaitu prosedur pemeriksaan persediaan. Dalam pemeriksaan persediaan terdapat prosedur pengendalian, analytical review, dan juga substantif. Prosedur audit yang digunakan disesuaikan situasi dan kondisi perusahaan, seperti pemakaian sistem informasi akuntansi dan pencatatan manual. Seluruh rangkaian siklus persediaan mulai dari pembelian, penerimaan barang, penyimpanan barang, pemakaian, dan penjualan persediaan, dan pembayaran harus diuji berdasarkan prosedur yang paling cocok. Berikutnya, prosedur pengendalian compliance test untuk persediaan. Terdiri dari yang pertama, A. Mempelajari dan mengevaluasi internal control atas persediaan. Auditor biasanya menggunakan internal control questionnaires dan melakukan tes atas transaksi terkait pembelian dengan menggunakan sampel. Sampel biasanya diambil dari populasi purchase order atau bekas pemesanan barang. Tes atas transaksi pemakaian persediaan menggunakan sampel permintaan barang dari bagian produksi. Sedangkan tes transaksi penjualan biasanya menggunakan sampel dari faktur penjualan maupun invoice. Selanjutnya yang B, menyimpulkan bagaimana keefektifan dari internal kontrol persediaan. Hasil dari tes transaksi dalam siklus persediaan menentukan luas pemeriksaan substantif. Semakin efektif internal kontrol perusahaan, maka semakin sempit pula prosedur substantif yang akan dilakukan oleh auditor atas persediaan. Lalu ada prosedur substantif untuk persediaan terdiri dari yang pertama, A. Melakukan observasi fisik dengan cara stok atau take stock of name bersamaan dengan klien. Persediaan dilakukan terutama untuk persediaan di gudang perusahaan, untuk barang konsinyasi dan barang di gudang umum. Jika jumlahnya persediaan, harus dibuat lembar inventarisasi. Tetapi jika tidak, sertifikasi sudah cukup. Inventarisasi dapat dilakukan pada akhir tahun atau beberapa waktu sebelum atau sesudah akhir tahun. Untuk perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah, persediaan harus dilakukan pada tanggal neraca. Bagi perusahaan dengan pengendalian internal yang baik, persediaan dapat dilakukan beberapa saat sebelum atau sesudah tanggal neraca. Namun, tidak boleh terlalu jauh dari tanggal penutupan untuk memudahkan auditor ketertelusuran hulu atau hilir rekonsiliasi saldo persediaan pada tanggal persediaan dengan tanggal penutupan. Hal yang harus dilakukan auditor sebelum pelaksanaan stock of name yaitu mempelajari physical inventory instruction yang berlaku di perusahaan, meminta daftar hasil stock of name internal yang dilakukan perusahaan, mengirimkan konfirmasi untuk persediaan konsinyasi, merekonsiliasi antara saldo stock of name dengan saldo per tanggal neraca, dengan menambahkan mutasi persediaan jika stock of name dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca. Selanjutnya yang B, melakukan prosedur kompilasi dengan meminta daftar persediaan akhir.
Setelah mendapatkan daftar persediaan, auditor wajib melakukan pengecekan terhadap penjumlahan dan perkalian untuk memastikan keakuratan matematis di dalam daftar yang diterima. Mencocokkan kuantitas yang dicatat di dalam daftar dengan kuantitas yang dicatat pada kartu stok gudang. Mencocokkan perhitungan kuantitas hasil stok take antara count sheet auditor dengan klien. Terakhir, auditor harus mencocokkan total saldo persediaan dengan buku besar persediaan. Selanjutnya yang C, mengirimkan konfirmasi untuk persediaan perusahaan yang berstatus konsinyasi di tempat lain atau consignment out. Prosedur ini dilakukan apabila jumlah persediaan konsinyasi tidak signifikan, sehingga lebih praktis menggunakan metode pemeriksaan menggunakan konfirmasi. Lalu yang D, memeriksa harga per unit dari setiap jenis persediaan. Yang E, merekonsiliasi saldo persediaan hasil stock take apabila stock take dilakukan tidak tepat pada tanggal neraca. Selanjutnya yang F, memeriksa dan menghitung kecukupan cadangan atas persediaan yang slow moving, persediaan rusak, serta persediaan yang out of date atau bisa disebut ketinggalan zaman. Auditor harus mendapatkan kebijakan akuntansi terkait estimasi dari persediaan yang tidak terpakai, slow moving, dan rusak untuk dicadangkan. Auditor harus memastikan bahwa barang-barang yang dicadangkan disimpan di gudang dan terpisah dari barang-barang dalam kondisi normal. Selanjutnya yang G, melakukan pemeriksaan subsequent event atas persediaan, terutama terkait barang dalam perjalanan, goods in transit. Tujuan dari prosedur ini memiliki tujuan untuk memeriksa apakah terdapat penjualan fiktif guna memperbesar laba dan di awal periode selanjutnya di reverse jurnal balik. Selanjutnya yang H, memeriksa cut-off pembelian dan penjualan persediaan untuk memastikan telah dicatat pada periode yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada jeda waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian. Jadi jangan sampai penjualan tahun 2021 dicatat pada penjualan tahun 2022 atau penjualan tahun 2022 dicatat pada penjualan tahun 2021. Demikian juga dengan pembelian. Pembelian tahun 2021 tidak dicatat sebagai penjualan dan pembelian tahun 2022 atau pembelian tahun 2022 dicatat sebagai pembelian tahun 2021. Oleh karena itu, harus menyertakan angka terakhir dari faktur penjualan, nota pengiriman, faktur pembelian sebaiknya ditanyakan. Salinan diperlukan dan laporan pengiriman. Perhatikan juga ketentuan pengiriman, apakah itu FOB titik pengiriman atau tujuan. Selanjutnya yang I, memeriksa seluruh dokumen seperti surat balasan konfirmasi, perjanjian kredit, serta notulen rapat manajemen terkait dengan persediaan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada saham yang tersedia sebagai jaminan atas pinjaman yang dikontrak perusahaan dari pihak ketiga. Tentu saja jika demikian, hal itu akan ditunjukkan dalam tanggapan konfirmasi kredit bank dan risalah rapat. Dan jika ada persediaan yang dijamin, maka harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang J, memeriksa purchase and sales commitment per tanggal laporan pada posisi keuangan. Jika terdapat perikatan untuk membeli atau menjual yang mengakibatkan kerugian material bagi perusahaan pada periode berikutnya, hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk itu, auditor harus memeriksa kontrak penjualan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya dan memeriksa apakah terjadi penurunan harga beli atau nilai pasar pada periode berikutnya. Selanjutnya yang K, memeriksa kelengkapan dan keakuratan barang dalam perjalanan, goods in transit. Jika barang dalam perjalanan, lakukan prosedur audit yang diperlukan. Prosedur auditnya adalah rincian barang dalam perjalanan pada tanggal neraca, uji operasi matematika, penjumlahan dan perkalian, periksa apakah ketentuan pengiriman menggunakan ongkos kirim FOB di titik pengiriman atau di FOB tujuan. Jika menggunakan FOB tujuan disebut juga loko gudang pembeli. Artinya kepemilikan barang berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli pada saat barang sampai di gudang pembeli. Biaya pengiriman menjadi tanggungan penjual. Jika digunakan titik pengapalan FOB disebut juga loko gudang penjual. Artinya kepemilikan barang
berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli pada saat barang siap transit. Dan ongkos kirim menjadi tanggung jawab pembeli. Cek izin berikutnya, pembayaran setelah tanggal penutupan. Dalam hal ini, auditor harus bertanya kepada klien dan memeriksa dokumen pendukung jika setelah tanggal neraca, barang dalam perjalanan telah diterima. Bukti yang harus diperiksa adalah laporan penerimaan. Jika setelah tanggal neraca, pada akhir audit lapangan, barang dalam perjalanan belum diterima, ada kemungkinan pembatalan pembelian atau kesalahan pencatatan. Misalnya, saat mengirimkan pesanan dan membayar deposit untuk pembelian, dicatat barang dalam perjalanan 10 juta, kas atau banknya 1 juta dikredit, utang usahanya 9 juta. Saat menerima barang, dicatat stok 10 juta, barang dalam perjalanan 10 juta. Tetapi Departemen Akuntansi karena tidak memeriksa dengan cermat dan tidak memeriksa terlebih dahulu, maka pencatatannya adalah di debit persediaan 10 juta, di kredit utang dagang 10 juta. Konsekuensinya, barang dalam perjalanan tetap muncul di buku besar dan neraca sebesar 10 juta, meskipun pada tanggal neraca barang diterima. Auditor harus merekomendasikan penyesuaian audit seperti di debitnya utang dagang 10 juta, di kreditnya barang dalam perjalanan 10 juta. Selanjutnya yang L, membuat kesimpulan audit persediaan beserta jurnal penyesuaian audit dan rekomendasi yang diperlukan sesuai dengan temuan audit. Dan yang terakhir yang M, tinjauan apakah penyajian inventaris dalam laporan keuangan telah mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia seperti SAK ETAP dan IFRS.